Assalamualaikum sahabat Arti, apa kabar semuanya? Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Malam itu, Senin 6 September 2021 sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Rianti baru pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Wedoro Sukun, Gang Melati, RT 1 RW 3 Desa Wedoro, Kecamatan Waru Sidoarjo, Jawa Timur, setelah sejak sore menjaga warung kopi yang selama ini merupakan usaha keluarganya. Rianti dan suaminya Ismanto alias Ngatmanto alias Anto memang memiliki dua warung kopi yang berada di lokasi yang berbeda dan cukup jauh dari rumah kontrakan mereka itu. Satu warkop dijaga Rianti sendiri dan satunya lagi dijaga oleh suaminya Ismanto. Setiap sore mereka berdua akan berangkat ke warung kopinya yang berbeda lokasi dan baru pulang malam harinya. Sementara kedua putri mereka, yakni Dira Fania Anjani yang berusia 20 tahun yang merupakan putri pertama, dan adiknya Dea Clara yang berusia 13 tahun sehari-hari berada di rumah untuk belajar. Dira sang anak pertama ketika itu adalah seorang mahasiswi di sebuah akademi keperawatan di Sidoarjo, tepatnya di semester 5. Sedangkan sang adik Dea Clara ketika itu baru duduk di kelas 1 SMP Buana, sebuah sekolah swasta yang tak jauh dari rumah kontrakan mereka. Hanya saja malam itu, Senin 6 September 2021 itu, ketika Rianti tiba di rumah ia merasa ada yang janggal. Tak biasanya lampu teras maupun rumah dalam keadaan mati. Sementara pintu rumah dalam keadaan terbuka, namun suasana rumah sangat sepi. Biasanya ketika dirinya pulang, kedua putrinya memang belum tidur. Hanya saja malam itu terasa beda. Terlebih ia juga tidak melihat mobil Sigra milik mereka di garasi. Rianti sudah mencoba memanggil-manggil nama anak-anaknya, namun tak ada sahutan juga. Di saat dirinya masih dalam kegusaran, Rianti semakin terkejut ketika melihat banyak ceceran darah di lantai rumah yang mengarah ke belakang. Dalam keadaan gelap, ceceran darah itu ditelusurinya yang mengarah ke dapur terus ke arah sumur. Melihat suasana rumah yang gelap dengan banyak ceceran darah segar di mana-mana, Rianti pun segera menelepon suaminya Ismanto agar segera pulang. Saat Ismanto sudah sampai di rumah dan memeriksa apa yang terjadi, mereka pun semakin histeris ketika melihat dua putri mereka ternyata sudah tewas berada di dalam sumur yang berada di bagian belakang rumah itu. Sekitar pukul 00 waktu setempat atau pukul 12 malam, barulah keluarga mereka menyampaikan kejadian tersebut pada ketua RT setempat yang lalu dilaporkannya pada polisi. Barulah pada pagi harinya, Selasa 7 September 2021 sekitar pukul 7 pagi, petugas berhasil mengangkat dua jenazah kakak beradik malang itu dari dalam sumur. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan. Selain dua korban, dari dalam sumur juga ditemukan spray, sarung, pisau dapur, dan helm. Sedangkan mobil Sigra warna putih milik Ismanto berhasil ditemukan pagi itu juga, sekitar pukul 6. Di pinggir jalan kawasan Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru Sidoarjo, yang hanya berjarak sekitar 7 km saja dari TKP. Tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo yang menerima laporan pun segera bergerak cepat. Dengan menelusuri rekaman CCTV milik tetangga korban atau di sekitar TKP, juga keterangan beberapa saksi sekitar lokasi, polisi segera bisa mengidentifikasi siapa terduga pelaku ini. Tak lebih dari 12 jam usai penemuan jenazah korban, pelaku berhasil diringkus di sebuah penginapan di daerah Sedati, Sidoarjo. Saat polisi menangkapnya, ia diduga akan melarikan diri ke kota kelahirannya di Kediri. Bahkan petugas terpaksa menghadiahinya dengan sebutir timah panas di salah satu kakinya lantaran pelaku ini berusaha kabur saat akan ditangkap. Baik Ismanto maupun Rianti sang istri sungguh tak menyangka pelaku yang ternyata mantan karyawannya itu dengan tega berbuat sekeji itu pada dua putrinya. Pelaku Heru Erwanto alias Unyil yang berusia 26 tahun merupakan warga desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pria kelahiran 1995 itu kira-kira setahun sebelumnya
bekerja sebagai pegawai warkop milik Ismanto ayah korban. Lebih tepatnya sehari-hari ia membantu menjaga warkop, yang kini dijaga oleh Rianti sendiri. Heru sebelumnya bekerja sebagai buruh industri sandal, milik Haji Wahab tetangga Ismanto. Setelah keluar kerja dari industri itu, lalu Heru ditampung oleh Ismanto, diajak kerja di warkop miliknya. Hanya saja sekitar 2 bulan sebelum kejadian, Heru berhenti kerja atas kemauannya sendiri dengan alasan mendapat pekerjaan sebagai sopir rental. Namun rupanya sejak lama pria asal Kediri itu sudah menyimpan perasaan cinta pada Dira, putri pertama dari mantan bosnya. Heru dan Dira yang kerap bertemu saat Heru masih kerja di warkop milik Ismanto, hingga akhirnya tumbuhlah benih-benih asmara di hati Heru pada gadis 20 tahun itu. Dari pengakuan pelaku, bermula pada Senin sore 6 September 2021, Heru ini mendatangi rumah kontrakan yang ditempati keluarga mantan bosnya itu sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ketika itu Heru memanggil Dea, putri kedua mantan bosnya itu, agar dibukakan pintu pagar. Setelah masuk ke halaman menuju teras rumah, Heru mengatakan niatnya untuk menemui Dira, kakak Dea. Namun saat itu Dea mengatakan sang kakak sedang keluar rumah. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Dira baru pulang ke rumah dengan motornya. Saat melihat kehadiran Heru, rupanya Dira tampak tidak senang. Di teras rumah sambil berdiri. Kepada Dira, Heru mengutarakan niat kedatangannya, salah satunya untuk meminta pada Dira agar menyampaikan pada Rianti ibunya supaya berhenti menyindir Heru. Yang dari pengakuan pelaku, ketika itu dijawab oleh Dira supaya Heru ini mengatakan sendiri saja pada Rianti ibunya. Mendengar itu Heru memegang tangan Dira, tapi kali ini pria 26 tahun itu mengutarakan perasaan cintanya yang telah dipendamnya sejak lama. Melihat tangannya dipegang oleh pelaku ini, Dira spontan berteriak meminta agar pria mantan karyawan ayahnya itu segera pergi. Tapi Heru bukannya melepaskan tangan Dira, justru malah menariknya ke dalam rumah. Mahasiswi keperawatan itu pun kembali berteriak. Heru yang panik takut teriakan Dira didengar oleh tetangga, lalu membungkam mulut gadis itu dengan tangannya. Melihat kakaknya diperlakukan seperti itu, Dea si adik pun tak terima. Ia menuju ke dapur mengambil pisau, lalu diacungkannya pada Heru pelaku ini, sambil memintanya untuk pergi. Akan tetapi pelaku yang sudah kepalang panik, malah merampas pisau tersebut, kemudian disayatkannya ke leher gadis remaja itu yang seketika membuatnya jatuh tewas bersimbah darah. Dira yang melihat adiknya terluka berlumuran darah pun berteriak histeris, tapi segera dicekik oleh pelaku hingga benar-benar kesulitan bernafas dan tak lagi bernyawa. Setelah itu kedua kakak beradik yang telah tak bernyawa itu satu persatu dimasukkannya ke dalam sumur yang berada di bagian belakang rumah kontrakan itu. Bahkan Dira, yang saat itu masih mengenakan helm pun dicemplungkannya begitu saja beserta helmnya. Untuk membersihkan ceceran darah, Heru sempat menyiraminya dengan air, kemudian diusapnya dengan kain sarung, spray, dan sarung bantal. Yang selanjutnya kain-kain berlumuran darah itu pun, beserta pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban, juga turut dicemplungkannya ke dalam sumur. Usai memasukkan kedua korban ke sumur, Heru sempat berganti kaos milik Dira, lalu kabur dengan membawa sepeda motor milik Dira. Hanya saja kata Heru, beberapa saat kemudian dirinya kembali ke TKP, lalu mengambil dompet, ponsel dan laptop milik korban. Selanjutnya ia kembali kabur dengan membawa mobil Sigra warna putih milik Ismanto mantan bosnya, atau ayah dari para korban. Yang ternyata mobil tersebut ditinggalkannya begitu saja di pinggir jalan Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Lalu ia kabur dengan mengendarai ojek. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi maupun dari tangan tersangka. Di antaranya, 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna putih bernopol AG1192EK, 4 unit ponsel, 1 unit laptop, sebuah tas, sebuah helm, dan sebilah pisau dapur. Atas perbuatannya tersebut,
Heru Erwanto dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dalam persidangannya yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Kamis 24 Februari 2022, hakim menyatakan tindakan terdakwa tergolong sangat sadis. Karenanya, hakim memvonisnya dengan hukuman penjara seumur hidup. Pasangan suami istri Ismanto dan Rianti, yang seketika kehilangan kedua putrinya pun, merasa belum puas dengan hukuman tersebut. Mereka berharap pelaku ini bisa diganjar dengan hukuman mati. Sampai di sini kisah ini, sampai jumpa kapan-kapan. Wassalamualaikum, see you.